Dipersembahkan oleh Iya, selamat sore pemirsa di rumah dan hadirin yang hadir secara online. Kita bertemu dalam Berita 1 Inspiring Women 2022. Acara ini merupakan bentuk dukungan Berita 1 Media Holdings terhadap isu kesetaraan gender. Mengangkat tema perempuan ada untuk setara. Berita 1 Inspiring Women 2022 merupakan bentuk apresiasi terhadap perempuan inspiratif di Indonesia. Bersama saya, Patricia Mapalie, dan rekan saya. Ya, Julita Tlambanua, pemirsa, Indonesia masih berada di peringkat 101 dari 156 negara dalam hal gender gap. Dalam G20 Women's Empowerment Kick-Off Meeting yang digelar Desember 2021, pemerintah Indonesia menegaskan komitmen untuk mendukung kesetaraan gender melalui peningkatan peran perempuan, baik di tingkat nasional maupun global. Berita 1 Inspiring Women 2022 diharapkan bisa menginspirasi masyarakat dengan semangat anti diskriminasi terhadap perempuan, menumbuhkan dan merawat sikap dan mental perempuan juga bisa, serta memberi apresiasi kepada para perempuan Indonesia yang mendedikasikan karya atau pekerjaannya untuk kepentingan masyarakat luas. Dan pemirsa, inilah Berita 1 Inspiring Women 2022. dipersembahkan oleh Baik, sebelum memulai acara dan bertemu dengan perempuan-perempuan hebat penerima Inspiring Women 2022, kita akan menyapa terlebih dahulu News Director Berita 1 Media Holdings, Bapak Primus Durimbulu, yang akan menyampaikan sambutannya. Silakan, Pak Primus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat para juri Inspiring Women 2022, Ibu Andi Yentriani, Ketua Komnas Perempuan, Ibu Dwi Yuliawati, Vice Head of Programs UN Women's Indonesia, Ibu Kartini Sahrir, Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara 2020-2025, Ibu Nike Widiawati, Direktur Utama PT Pertamina, Ibu Reini Wirahadikusuma, Rektor ITB, Ibu Susi Pujastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian yang terkasih, pertama-tama mari kita menundukkan kepala dan mengangkat hati kita menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah yang Maha Esa, karena hanya atas perkenan Dia hingga hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hidup, memiliki kesehatan yang baik, dan masih tetap beraktivitas. Negara beradab adalah negara yang menghargai perempuan dan memperlakukan perempuan setara dengan pria. Dalam kehidupan sehari-hari tidak ada diskriminasi terhadap perempuan. Perlakuan itu lahir dari sebuah pandangan bahwa manusia, pria maupun wanita, adalah setara. Bahwa peran ibu dalam pembentukan manusia yang berkualitas sangat besar. Bahwa perempuan mampu menempati posisi strategis di masyarakat, baik di bidang sosial, bisnis maupun politik. Tujuan kelima dari 17 Sustainable Development Goals 2015 adalah mencapai kesetaraan gender dan memperdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Tujuan ini merupakan kelanjutan dari tujuan pembangunan milenium MDGs 2000 yang belum tercapai. Kesetaraan gender di Indonesia masih jauh dari target yang hendak dicapai SDGs. Selain kekerasan seksual dan KDRT yang banyak menimpa perempuan Indonesia, posisi strategis di lingkungan bisnis dan politik di Indonesia belum banyak dipercayakan kepada perempuan. Indonesia pada tahun 2021 berada di peringkat ke-101 dari 156 negara berdasarkan gender gap. Pada G20 Women's Empowerment Kick-Off Meeting yang digelar Desember 2021, pemerintah Indonesia menegaskan komitmen untuk mendukung penuh
kesetaraan gender melalui peningkatan peran perempuan di tingkat nasional maupun global. Berita 1 Inspiring Women Awards merupakan sebuah bentuk komitmen kami, Berita 1 Media Holdings, terhadap upaya mengurangi kesenjangan gender dan mendorong perempuan inspiratif menempati posisi strategis di masyarakat, baik di bidang sosial, bisnis, dan politik. Mengusung tema perempuan ada untuk setara, Berita 1 Media Holdings dengan dukungan tim juri memberikan awards kepada perempuan inspiratif di 7 bidang kegiatan, yakni kesehatan, pendidikan, anti kekerasan perempuan, corporate leader, UMKM, dan pemberdayaan ekonomi, teknologi, politik, dan pemerintahan. Ada 2 awards lain diberikan kepada perempuan inspiratif, pilihan redaksi berita1.com, dan pilihan masyarakat. Selamat mengikuti acara Berita 1 Inspiring Women Awards. Atas nama manajemen Berita 1 Media Holdings, kami mengucapkan profisiat kepada para pemenang. Semoga awards ini merangsang lahirnya perempuan inspiratif di segala bidang demi Indonesia yang lebih jaya. Terima kasih. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Primus untuk kata sambutannya. Peti dan juga pemirsa, ini ada 9 kategori ya penerima penghargaan Inspiring Women 2022. Sederet perempuan hebat yang masuk sebagai kandidat diseleksi oleh Dewan Juri yang terdiri dari Menteri Kelautan dan Perikanan 2014-2019 Susi Puji Astuti, Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati, dan Head of Programs UN Women Indonesia Dwi Yuliawati Faiz. Ya, dan dalam jajaran Dewan Juri juga ada Rektor ITB Reini Wirahadi Kusuma, Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara 2020-2025 Kartini Syahrir, serta ada juga Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani. Kita akan langsung menyimak bagaimana jalannya proses penjurian berikut ini. Karena itu dia bilang saya tertarik sekali, dia bilang to empower female entrepreneur ya, untuk ke sana. Mungkin ini menarik juga, nanti saya kasih zoomnya. Peluncuran studi mengenai sebagai juri tidaklah gampang menentukan pilihan Inspiring Women 2022 perempuan ada untuk setara. Dan bagi perempuan yang berjasa mengabdikan dirinya untuk keperluan bangsa dan negara kita. Iya, Betty, tadi kita sudah melihat ya, dan juga pemirsa kita saksikan proses penjurian yang telah dilakukan tentunya dengan berbagai macam faktor nih untuk menentukan siapa Inspiring Women 2022 yang terpilih dari perempuan-perempuan hebat yang masuk sebagai kandidat. Untuk mengetahui lebih jelas lagi ini mengenai penilaian serta penjurian yang dilakukan, kita akan mendengarkannya langsung dari salah satu dewan juri kita, ada Bu Andi Yentriani, Ketua Komnas Perempuan. Silakan Bu Andi. Selamat sore, salam sehat dan salam Nusantara dan Bhinneka untuk kita semuanya. Yang saya hormati dan banggakan seluruh kandidat dan pemenang dari Inspiring Women 2022 Perempuan Ada untuk Setara, para tamu undangan, dewan juri, juga panitia. Adalah sebuah kehormatan bagi saya untuk hari ini mewakili tim juri menghantarkan hasil kesepakatan tentang pemenang penghargaan Inspiring Women 2022. Perkenankan saya memulainya dengan menegaskan makna penting penghargaan ini jika kita menimbang 6 sektor dari 7 kategori yang menjadi fokus, yaitu kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, anti kekerasan terhadap perempuan, ekonomi dalam hal ini di bidang korporasi maupun UMKM, serta politik dan pemerintahan. Ini adalah sektor-sektor yang penting dan mempengaruhi kualitas hidup perempuan dan masyarakat pada umumnya, sekaligus dapat menjadi indikator basis kepemimpinan perempuan. Ibu bapak dan rekan-rekan yang saya muliakan, kesetaraan gender merupakan salah satu komitmen konstitusional bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi prinsip non-diskriminasi.
Secara khusus, Indonesia turut menggagas konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan meratifikasinya atau menjadikannya sebagai bagian dari hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Jelang 4 dekade tentunya sudah banyak kemajuan-kemajuan yang kita peroleh, sekalipun masih banyak tantangan yang perlu kita atasi. Di aspek kesehatan, hasil pendataan BPS menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang membutuhkan layanan kesehatan lebih banyak dan lebih sering dibandingkan laki-laki. Ini antara lain karena perempuan membutuhkan layanan kesehatan yang spesifik terkait peran dan fungsi maternitasnya. Kita masih prihatin dengan angka kematian ibu di Indonesia yang masih lebih dari 110 per 100.000 kelahiran. Masih merupakan salah satu dengan angka kematian ibu terbesar di kawasan ASEAN. Juga masih banyak perempuan pekerja yang kesulitan mengakses hak cuti menstruasi. Bahkan ada perusahaan yang mensyaratkan perempuan untuk tidak menikah ataupun hamil selama masa kontraknya. Kondisi ini tentunya sangat memprihatinkan, apalagi saat bersamaan kerap sebagai ibu, peran ini dielu-elukan dan diajukan sebagai hal utama yang harus dipenuhi oleh perempuan. Di sektor pendidikan, rata-rata lama sekolah di Indonesia masih sangat rendah, yaitu hanya 8,9 tahun, dan rata-rata lama sekolah anak perempuan lebih pendek 0,6 tahun daripada yang laki-laki. Upaya untuk membuat lebih banyak dan lebih lama perempuan bersekolah karenanya menjadi sangat penting dalam memastikan kapasitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya yang perempuan, dapat bersaing di tengah arus globalisasi. Pertumbuhan teknologi, khususnya di bidang komunikasi dan informasi, juga menghadirkan kebutuhan pada sumber daya manusia yang mumpuni di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yang saat ini masih sedikit digeluti oleh perempuan ilmuwan dan peneliti di Indonesia. Dengan kapasitas yang rendah, maka perempuan akan gampang dieksploitasi, menjadi tergantung pada pihak lain dan rentan kekerasan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan mencatat bahwa pada tahun 2021, kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang dilaporkan langsung ke institusi ini meningkat 80% dari tahun sebelumnya atau sebanyak 3.838 kasus, dan juga ada peningkatan 72% dari kasus kekerasan seksual. Sementara upaya pencegahan harus diperkuat dengan kondisi pelapor yang terus meningkat ini, maka upaya penanganan juga menjadi penting. Dan syukurnya ini terus berkembang di tengah masyarakat kita inisiatif untuk menanganinya. Dan penting dicatat bahwa di segenap keterbatasan dan juga bahkan di masa krisis, perempuan mampu menunjukkan daya lenting dengan ketekunan dan kegigihannya. Sebagaimana yang kita cermati di masa konflik maupun pandemi, adalah kekuatan perempuan yang menjadi penopang bagi kelanjutan hidup keluarga dan komunitasnya. Kekuatan ini mereka ajukan baik dengan membangun kemandirian ekonomi, solidaritas, maupun dalam berbagai ruang pengambilan kebijakan yang sering disebut sebagai ranah politik pemerintahan. Ibu, bapak, dan rekan-rekan yang berbahagia, dengan bangga kami Dewan Juri menyimak 120 usulan nama-nama perseorangan dan lembaga sebagai kandidat dari Inspiring Women 2022. Mereka adalah bukti bahwa Indonesia memiliki banyak tokoh perempuan yang dengan segenap dedikasinya terus menggulirkan inisiatif-inisiatif pemajuan kondisi perempuan. Dewan Juri dibantu oleh panitia untuk menelusuri rekam jejak semua kandidat yang kemudian dikerucutkan menjadi 22 nama sebelum penilaian akhir untuk penentuan pemenang. Tidaklah gampang bagi kami untuk menjatuhkan pilihan, karena masing-masing kandidat adalah sosok-sosok mumpuni yang penuh inspirasi dan dengan kegigihan yang teruji, serta keunikan dan ruang juang yang juga beragam. Namun akhirnya secara musyawarah dan mufakat, Dewan Juri menyepakati 8 pemenang dalam 7 kategori yang akan kita simak segera satu persatu. Bagi semua pemenang, Dewan Juri mengucapkan selamat, dan kami juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih pada kerja keras selama ini dari semua kandidat dan pemenang Inspiring Women 2022. Terima kasih karena terus menebar inspirasi kemajuan kesetaraan gender. Ibu, bapak, dan rekan-rekan yang berbahagia. Sebagai penutup, Dewan Juri juga ingin memberikan penghargaan kepada Berita 1 Media Holding selaku penggagas penghargaan Inspiring Women 2022 Perempuan Ada untuk Setara. Penghargaan ini menjadi penting
karena menghadirkan kepada publik sosok-sosok perempuan pemimpin yang dapat memberikan inspirasi, baik bagi perempuan, muda maupun tua, maupun rekan laki-laki dalam membangun kemajuan bagi negeri. Karenanya kami berharap penghargaan ini akan dilanjutkan di tahun-tahun mendatang dengan berbagai penguatan yang memungkinkan menjadi semakin inklusif dan beragam kepemimpinan perempuan dapat ikut mengambil bagian. Momen penghargaan hari ini juga sangat tepat di tengah kepemimpinan Indonesia pada G20 yang memberikan perhatian khusus pada isu kesetaraan gender dan kepemimpinan perempuan. Isu ini juga menjadi isu genting dalam memastikan keberhasilan pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Karenanya, mari kita tindak lanjuti penghargaan ini dengan berjuang bersama, bergotong royong dalam membangun kesetaraan, menghadirkan Indonesia yang adil dan sejahtera bagi semua. Sekian dari kami, atas nama Dewan Juri yang terdiri dari Ibu Susi Pujiastuti, Reni Wira Hadikusuma, Nike Widiawati, Kartini Syahrir, Dwi Yuliawati Faiz, dan saya sendiri, Andi Yentriani. Selamat sore, salam sehat, salam Nusantara yang bineka. Baik, Julita dan juga pemirsa Berita 1 Inspiring Women 2022 tidak hanya memberikan penghargaan kepada para perempuan hebat dan inspiratif saja. Dalam rangkaian acaranya, ada pre-event yang juga telah digelar. Ya betul sekali Patricia dan juga pemirsa, termasuk webinar yang diselenggarakan pada siang tadi yang mengangkat tema perempuan ada untuk setara. Pemirsa, usai jeda kita akan mengumumkan siapa saja penerima penghargaan Berita 1 Inspiring Women 2022. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Berita 1 Inspiring Women 2022. Sebagaimana tadi sudah sempat kita singgung ya Patricia dan juga pemirsa, ada 9 kategori penghargaan yang akan diberikan, yaitu kategori kesehatan, pendidikan, anti kekerasan perempuan, corporate leader, UMKM dan pemberdayaan ekonomi, teknologi, kemudian politik pemerintahan, people's choice dan juga lifetime inspiration. Ya, betul sekali Julita, seperti yang Anda sebutkan tadi, dan kini kita akan mengumumkan pemenang dari kategori yang pertama, yaitu kategori kesehatan. Dan penerima penghargaan Berita 1 Inspiring Women 2022 kategori kesehatan adalah Siti Sumiati, Bidan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu. Selama lebih dari 38 tahun, Bidan Sum sudah membantu banyak persalinan ibu hamil meski dengan fasilitas yang terbatas. Tak mengherankan jika banyak masyarakat sekitar Pulau Seribu selalu menantikan kehadiran Bidan Sum setiap harinya, berkat kegigihan dan konsistensinya dalam menunaikan tugasnya sebagai bidan. Ketangguhan Ibu Sum dalam menjalani profesinya mendapat apresiasi dari World Health Organization atau WHO. Kemudian, Ibu Sum juga mendapatkan kesempatan menghadiri dan mendapatkan penghargaan penyelamat ibu melahirkan dari Kongres Bidan Sedunia di Glasgow, Skotlandia. Terima kasih saya ucapkan kepada berita1.com atas terpilihnya saya sebagai pemenang Inspiring Women tahun 2022.
Jangan bosan-bosan, utamakan kita tetap membantu sesama kepada mereka yang membutuhkan, dibayar ataupun tidak dibayar, karena itu sesuai dengan janji profesi. Saya merasa bangga dan bahagia karena tidak menyangka bahwa saya akan menjadi pemenang. Dan pemirsa, selanjutnya kita akan mengumumkan pemenang Berita 1 Inspiring Women 2022 untuk kategori Corporate Leader, dan pemenangnya adalah Nurhayati Subakat, pendiri PT Paragon Technology and Innovation. Sosok perempuan yang inspiratif itu adalah yang pasti perempuan yang berkarya, yang bisa berguna untuk sekitarnya dan mandiri. Sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, sangat sukacita, luar biasa sekali bisa hadir pada acara ini. Saya bangga sebagai Menteri. Saya udah mau berpesan kepada Ibu Nur harus bisa kembang terus berjuang berinovasi agar bisa membangun bangsa dan negara ini. Kita jangan gampang menyerah, harus tekun, keluarkan semua potensi kita. Kita bisa jadi raja di negeri sendiri. Ayo Anda muda, silahkan keluarkan semua potensi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Dewan Juri Berita 1 yang telah menetapkan saya sebagai Inspiring Woman 2022 kategori Corporate Leader. Dengan penghargaan ini, mudah-mudahan akan menambah semangat tim kami untuk terus berbuat lebih baik lagi dan terus memberikan manfaat kepada seluruh mitra, masyarakat, dan kepada lingkungan. Melalui kesempatan ini, saya ingin menyampaikan bahwa menjadi leader di suatu perusahaan harus dapat mengimplementasikan value yang ada. Paragon memiliki 5 core value, yaitu ketuhanan, kepedulian, kerendahan hati, ketangguhan, dan inovasi. Dengan menerapkan value tersebut, kita lebih mudah menggerakkan tim menjadi lebih baik. Menjadi seorang corporate leader perempuan merupakan salah satu berkah yang bisa kita ambil. Karena dengan kelembutan hati, ketangguhan, dan kerendahan hati, insya Allah semua akan lebih mudah dan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pastinya kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Dan pemirsa, Berita 1 Inspiring Women 2022 akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Ya pemirsa, Anda kembali lagi di Berita 1 Inspiring Women 2022. Kami masih akan mengumumkan para penerima penghargaan. Kali ini adalah kategori pendidikan. Ya, benar sekali Julita. Ini kalau kita berbicara juga soal peran perempuan memang sangat penting dalam pendidikan generasi muda Indonesia, baik di bidang formal maupun non-formal. Untuk itu penghargaan Berita 1 Inspiring Women 2022 kategori pendidikan lembaga diberikan kepada Lembaga Aisyah.
Aisyah adalah sebuah gerakan perempuan Muhammadiyah dalam kiprahnya yang lebih dari 1 abad di Indonesia. Setelah berdiri, Aisyah tumbuh dengan cepat. Sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah, Aisyah kemudian tumbuh menjadi organisasi otonom yang berkembang ke seluruh penjuru tanah air. Gerakan Aisyah dari waktu ke waktu terus meningkatkan peran dan memperluas kerja dalam rangka peningkatan dan pemajuan harkat wanita Indonesia. Hasil yang sangat nyata adalah wujud amal usaha yang terdiri atas ribuan sekolah, dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Pimpinan Pusat Aisyah menyampaikan terima kasih yang tinggi kepada televisi Berita 1 atas penghargaan Inspiring Women tahun 2022 di bidang pendidikan. Aisyah berdiri pada tahun 1917 sebagai gerakan perempuan Islam berkemajuan. Sejak tahun 1919 telah mempelopori dan menggerakkan pendidikan anak usia dini yang selanjutnya mengembangkan pendidikan dasar sampai ke perguruan tinggi. Karenanya, penghargaan Inspiring Women ini kami dedikasikan kepada seluruh penggerak pendidikan Aisyah di berbagai pelosok tanah air, termasuk di daerah dan kepulauan terjauh seperti Arar dan Nabire, Papua, Soe, Nusa Tenggara Timur, Sangihe, Sulawesi Utara, dan berbagai kepulauan lain, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, serta di berbagai mancanegara. Ya pemirsa, selain kategori pendidikan lembaga, Inspiring Women 2020 juga diberikan kepada kategori pendidikan perorangan. Siapa penerimanya? Kami ucapkan selamat kepada Desi Ramadhani Makfiro Ayu Putri. Desi Ramadhani Makfiroh Ayu Putri mengatakan meskipun dirinya seorang penyandang disabilitas, ia ingin menunjukkan tekad yang kuat untuk terus berprestasi serta menjadi inspirasi baik bagi dirinya maupun orang lain. Baginya, keterbatasan yang ia miliki bukanlah tembok penghalang untuk terus berprestasi. Saya Balam dan syalam sedahang denah baik semua yang berdampak saya beriim naisha syud lapulillah pada umrah adinda dian indian im dian bimbenet bayah pada saya dian bimbenet dian N S P E sing phượng dapat berlembah dengan ada pot syahadat
Alhamdulillah. Ambisius saya berkebutuhan khusus dapat dilihat dengan bebas batas. Saya lupa ulangan dari suatu presentasi saya terus bentuk batang dunia dengan EPL. Ya, kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Dan pemirsa Berita 1 Inspiring Women 2020 itu akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda kembali bersama kami di Berita 1 Inspiring Women 2022 yang merupakan bentuk apresiasi terhadap perempuan inspiratif di Indonesia. Nah, tadi sudah ada beberapa kategori yang diumumkan sebelumnya. Ada perempuan inspiratif di bidang kesehatan, pendidikan, dan corporate leader. Ya, Julita dan juga pemirsa, pada segmen ini kita akan berbincang-bincang dengan pemenang Inspiring Women Award 2022. Dan sudah bergabung bersama dengan kami. Yang pertama ada Desi Ramadhani Mafiro Ayu Putri sebagai pemenang Inspiring Women 2022 kategori pendidikan. Ini kita sapa mungkin terlebih dahulu ya, Julita. Selamat sore Mbak Desi. Oke, baik. Iya, salam sehat. Oke, ini sebelumnya kami ingin mengucapkan selamat terlebih dahulu untuk Mbak Desi yang sudah memenangkan Inspiring Women pada tahun ini untuk kategori pendidikan. Mungkin bisa diceritakan sedikit Mbak Desi bagaimana pengalaman selama ini bergelut di bidang pendidikan. Vira cerita bagaimana Vira soal pendidikan, Vira mendirikan FUD. Nasional Berlesir dikenalkan dan bersiap siap berlambang dan bersiap berkebat dalam berasyik bertambah kemudian dua orang dua yang membandang berada berada aku bisa mendadak bimbang ini pilih pembat berbapit dan pilih diat adil sendiri apa beli yang saya pilih afam di sini Anasya Ibrahim saya melihat saya lembar saya undambah dia HP yang
yang dalam pengaruhan yang tidak bisa dimaksud dengan BDA yang nampak tindak pidana dalam dan tidak berganti BDA sedang dilihat berhasil saya juga BDA ada bila saat ini tindak lembat saya terus banyak yang lembat dan setiap saya dengan lembat yang lembat dan hamba inna bila abad dan berhat sejak tapi tidak baru bila adalah hadas dan sembuh yaitu maaf saya pilih dan sembang membantu beat siapa vision khusus disabilitas lembaga yang apa adian ayat bisa dampil habis bilang dan biasa berdaya diri ia biar the simbahat biar pusbat das dari asyik. Sudah, Mbak. Baik. Terima kasih Mbak Desi. Kami ucapkan selamat ya. Ini adalah bukti bahwa siapapun dengan kondisi fisik apapun semuanya bisa berkarya, terutama perempuan Indonesia. Betul sekali, Patricia. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan juga selamat kepada Mbak Desi. Mbak Desi ya tadi yang mendapatkan untuk pendidikan. Nah sekarang kita akan menemui Ibu Siti Sumiati yang juga telah bergabung bersama kita, pemenang Inspiring Women Award 2022 untuk kategori kesehatan. Baik, selamat sore Ibu Siti. Ini kan sudah lebih dari 40 tahun ya membantu persalinan ibu-ibu di Kepulauan Seribu. Bisa diceritakan sedikit Bidan Sum ini apa saja kegiatannya saat ini? Oke, Ibu Sum mungkin boleh di-unmute dulu nih audionya dari Zoom-nya. Oke. Nah tampaknya kita masih ada kendala ya untuk komunikasi dengan kita masih menunggu Ibu Sum. pastinya. Kita coba sekali lagi. Halo? Ibu Sum? Kami belum bisa mendengarkan suara Ibu Sum ini. Sudah siap nampaknya Julita ya, tapi Iya. kami masih mengalami sedikit kendala teknis ya terkait dengan audio. Kita akan coba untuk menghubungi Bidan Sum ya nanti. Dan selanjutnya ada siapa lagi ini yang akan bergabung bersama kita? Nampaknya kita sudah mulai terhubung dengan Bidan Sum. Kita sapa mungkin sekali lagi Julita. Boleh. Ibu Sum, selamat sore. Oke. Baik. Oke. Nah, saat ini kita juga sudah bergabung pemirsa dengan Sekretaris Pimpinan Pusat Aisyah, Dr. Tri Hastuti Nur Rohimah, MSI.
Ya, nah ini beliau adalah perwakilan lembaga Asia yang menjadi pemenang Inspiring Women Award 2022 kategori pendidikan lembaga. Ya, kita sapa dulu ya Ibu Tri. Ibu Tri, selamat sore. Halo. Ya, selamat. Ya, halo. Selamat sore. Assalamualaikum. Ya. Baik. Nah, Ibu ini selalu menekankan pentingnya pelibatan keluarga dalam pendidikan anak. Mungkin bisa diceritakan, Bu, mengenai hal ini. Iya, yang pertama bahwa keluarga itu adalah tempat menyemai gitu ya, menyemai untuk kaderisasi pendidikan untuk anak-anak. Jadi sebenarnya pendidikan itu berawal dari keluarga. Oleh karena itu Aisyah sendiri memiliki program keluarga sakinah karena meyakini bahwa penyemaian kader-kader, karakter, kejujuran, spiritualitas itu berawal dari keluarga, seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan terkait dengan pendidikan ini, Aisyah sangat meyakini bahwa pendidikan merupakan salah satu kunci yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan perempuan. Misalnya ketika untuk sebenarnya salah satu pencegahan perkawinan anak, maka kemudian pendidikan menjadi sangat penting sekali. Ketika perempuan ingin maju dan sejahtera, itu maka pendidikan menjadi salah satu kunci. Oleh karena itu sejak 1919 Aisyah merupakan pelopor gitu ya pendidikan anak usia dini, karena pada tahun 1919 Aisyah sudah mendirikan Frobel yang saat ini sudah berkembang menjadi 20.125 PAUD di seluruh Indonesia, di seluruh pelosok negeri, karena Aisyah meyakini bahwa pendidikan itu harus dimulai dari anak-anak. Dan pada saat ini di usia Aisyah yang ke-105 yang bertepatan dengan acara Inspiring Women pada saat ini, Aisyah tepat berusia 105, Aisyah juga menjadi pelopor bagi pendidikan tinggi di Indonesia karena saat ini Aisyah mengelola 9 perguruan tinggi di seluruh Indonesia, dari Sumatera Barat sampai ke Indonesia Timur, yaitu di Kendari. Oke, baik. Selamat berulang tahun ya, udah 105 tahun, luar biasa, sangat 105 tahun hari ini, Pak. Oke, baik Bu, ini berbicara soal pendidikan, ini seperti apa seharusnya kita harus mendukung pendidikan generasi muda khususnya untuk perempuan? Ya, saya kira bagaimana perempuan-perempuan harus diberi kesempatan yang sama, kita harus diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki terkait dengan pendidikan, seperti itu. Jadi ruang-ruang untuk pendidikan bagi perempuan itu harus diberikan. Nah, pendidikan di sini bagi Aisyah tentu saja tidak hanya pendidikan formal, tetapi juga berbicara terutama terkait dengan Women Inspiring ini adalah pendidikan kesetaraan gender yang juga menjadi salah satu karakter dari Aisyah. Maka pendidikan bagi para perempuan terutama khususnya remaja itu menjadi sangat penting sekali, karena kita meyakini bahwa kalau kita mau memutus rantai kemiskinan itu salah satunya memulai dari pendidikan untuk anak-anak perempuan kita, seperti itu. Luar biasa, terima kasih Bu Tri Hastuti, dan sekali lagi kami ucapkan selamat untuk penghargaan yang sudah diterima. Baik. Selamat sore, dan pemirsa tentunya masih banyak pemenang kategori Women Inspiration 2022 yang akan kami umumkan. Sesaat lagi kami akan kembali usai jeda. Dipersembahkan oleh
Dan pemirsa, kembali lagi dalam Berita 1 Inspiring Women 2022. Dan kita akan mengumumkan penerima penghargaan kategori berikutnya. Ya, pemirsa, Berita 1 Inspiring Women 2022 kategori anti kekerasan perempuan diberikan kepada LBH Apik. Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau APIK. Dalam perkembangannya, anggota APIK dari berbagai daerah mendirikan LBH atau Lembaga Bantuan Hukum APIK yang hingga saat ini berjumlah 16 kantor yang tersebar di seluruh Indonesia. Keberadaan LBH APIK mempunyai visi, yaitu terwujudnya sistem hukum yang adil gender, yang tercermin dalam relasi kuasa dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Menguatnya gerakan perempuan sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil dalam pemberdayaan hukum yang adil gender. Saya Siti Mazuma, Direktur LBH Apik Jakarta. Terima kasih kami sampaikan kepada Berita 1 atas penghargaan Inspiring Women 2022 kepada LBH Apik Jakarta. Penghargaan ini tentu saja tidak bisa kami peroleh tanpa dukungan dari korban-korban kekerasan terhadap perempuan yang masih mengakses LBH Apik Jakarta untuk memberikan bantuan hukum sampai dengan saat ini. Dan kami sampai pada titik sekarang karena dukungan dari masyarakat yang begitu besar kepada LBH Apik Jakarta, dan kami sangat berterima kasih. Penghargaan ini bukan hanya untuk LBH Apik, tapi untuk kita semua perempuan korban kekerasan yang terus melawan. Terima kasih. Dan pemirsa, kategori berikutnya Berita 1 Inspiring Women 2022 untuk kategori UMKM dan pemberdayaan ekonomi. Dewan juri telah memutuskan bahwa pemenang kategori ini adalah Nani Zulminarni, founder organisasi pemberdayaan perempuan kepala keluarga atau organisasi PEKA. Nani Zulminarni adalah seorang aktivis perempuan Indonesia yang banyak berkecimpung di dunia pemberdayaan perempuan. Pada tahun 2000, Nani Zulminarni merintis Perkumpulan Perempuan Kepala Keluarga atau yang populer dengan singkatan PEKKA atau PK. Lembaga ini didirikannya dengan tujuan pemberdayaan para perempuan janda kepala keluarga atau Female Headed Household. Sekarang ini, PK juga telah memiliki banyak program. Salah satunya adalah kegiatan PK Perintis bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. %52 dari hampir 64 juta pelaku usaha mikro di Indonesia adalah perempuan, yang sebagiannya merupakan perempuan kepala keluarga kelompok termiskin di Indonesia. Memastikan bahwa mereka mendapatkan akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi merupakan pintu masuk yang sangat penting dalam pemberdayaan perempuan untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan keadilan bagi semua. Terima kasih kepada Berita 1 yang memberikan penghargaan Inspiring Women 2022 yang salah satu kategorinya adalah UMKM dan pemberdayaan ekonomi. Kepada saya mewakili ribuan pendamping perempuan dalam pemberdayaan ekonomi untuk kesejahteraan dan keadilan. Semoga hal ini menjadi inspirasi bagi para pemangku kepentingan lainnya agar bisa memberikan perhatian lebih kepada perempuan pelaku usaha ekonomi mikro di Indonesia. Ya, kami ucapkan selamat kepada para pemenang Berita 1 Inspiring Women 2022. Dan pemirsa, masih ada Inspiring Women 2022 kategori berikutnya. Siapa kira-kira pemenangnya? Akan kami umumkan usai jeda. Dipersembahkan oleh Energi. Selalu ada dimanapun itu. Membawa yang baik menjadi hebat. Karena tidak ada lagi batas. Kemanapun lintasan masa membawa, hingga ke masa depan. Sejauh mana kamu bisa bermimpi?
Jawabannya, sejauh yang hati kamu inginkan. Dengan energi yang menggerakkan kamu Dan kamu. Pertamina, energizing you. Dipersembahkan oleh Pemirsa, Berita 1 Inspiring Women 2022 kembali lagi bersama kami. Masih ada Julita Tlambanua dan rekan saya Patricia Mapalie. Dan penerima penghargaan kategori selanjutnya adalah kategori teknologi. Dewan juri memutuskan pemenang kategori ini adalah Premana Wardayanti, Direktur Bosha Observatory. Menjabat sebagai Kepala Observatorium Bosha Bosha, Premana W. Premadi, menjadi astronom wanita pertama di Indonesia yang namanya diabadikan jadi nama asteroid di luar angkasa. Ia menjelaskan bahwa penganugerahan itu lantaran kontribusinya sebagai pendidik di dunia astronomi, serta ambil bagian menjadi peneliti di bidang kosmologi. Premana Wardayanti Premadi juga aktif membangun organisasi Universe Awareness for Children atau UNAWE pada 2007. Organisasi itu disebutnya sebagai wadah anak-anak untuk dapat mengenal astronomi sejak dini. Pertama dan utama, saya mengaturkan terima kasih yang mendalam kepada Berita 1 Media Holdings dan Dewan Juri atas award untuk saya. Dengan kerendahan hati, saya terima anugerah ini sebagai wujud kepercayaan, sekaligus harapan dari masyarakat, berbagai komunitas dan institusi yang direpresentasikan oleh Berita 1 Media Holdings dan para anggota Dewan Juri. Sains, teknologi, dan pendidikan adalah sebagian saja dari manifestasi integrasi kemampuan berpikir rasional dan nilai luhur dalam hidup yang mendorong kemajuan peradaban. Kepercayaan dan harapan via anugerah ini adalah untuk semua perempuan, sebagai pengisi setengah penduduk bumi, sebagai ibu, pendidik bagi generasi penerus, yang sudah seharusnya, selayaknya disiapkan, dipercaya agar lebih signifikan perannya dalam semua elemen kemajuan peradaban.
Dan selamat kepada Ibu Permana Wardayanti, Direktur Bosha Observatory, pemenang kategori teknologi. Dan rekan Julita akan mengumumkan kategori selanjutnya. Iya, terima kasih Patricia. Nah, ini selanjutnya pemirsa, Dewan Juri telah memutuskan untuk pemenang kategori politik dan pemerintahan. Pemenang Inspiring Women 2022 untuk kategori politik dan pemerintahan adalah Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Sri Mulyani adalah orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik Asia oleh Emerging Market pada 18 September 2006 di sela sidang tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura. Pada 11 Februari 2018 di acara World Government Summit di Uni Emirat Arab, Sri Mulyani dinobatkan sebagai Menteri Terbaik di Dunia atau Best Minister Award. Dengan banyaknya prestasi yang telah dicapai hingga saat ini, Sri Mulyani merupakan role model panutan perempuan Indonesia yang sangat dibanggakan. Ya, kami ucapkan selamat kepada para pemenang Berita 1 Inspiring Women 2022. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Berita 1 Inspiring Women 2022 yang merupakan bentuk apresiasi terhadap perempuan inspiratif di Indonesia. Dan di segmen sebelumnya kita telah mengumumkan penerima penghargaan Inspiring Women 2022 untuk kategori anti kekerasan terhadap perempuan, kategori UMKM dan pemberdayaan ekonomi, teknologi, dan juga politik dan pemerintahan. Ya, betul sekali Patricia, dan kita akan kembali berbincang ya dengan salah satu pemenang Inspiring Women pada hari ini. Yang pertama kita sapa lagi, tadi kita sempat bergabung tapi sempat terkendala ya Patricia. Ada Bidan Siti Sumiati atau Bidan Sum biasa kita sapa, pemenang Inspiring Women Award 2022 untuk kategori kesehatan. Halo Bidan Sum, selamat sore. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Baik, ini Bidan Sum. Waalaikumsalam. Bidan Sum ini sudah membantu masyarakat kurang lebih 40 tahun, sangat luar biasa. Nah, kegiatan belakangan ini apa saja, Bidan Sum? Belakangan ini, walaupun saya sudah pensiun ya Mbak, akhir 2008, tapi saya masih dikaryakan di Puskesmas Pulau Panggang. Waktu itu saya di Puskes Kecamatan, itu di Pulau Kelapa. Tapi setelah pensiun saya di Pulau Panggang, saya tinggal di pulau lain juga di Pulau Pramuka. Jadi di situ saya masih melakukan pemeriksaan ibu hamil seminggu sekali. Kemudian kalau ada yang melahirkan, kalau dulu kan melahirkan masih di rumah. Jadi saya kalau ini dijemput malam atau sore atau siang tuh ke rumah. Kalau yang pulaunya lain juga nyebrang dijemput dengan perahu gitu. Nah sekarang orang melahirkan itu sudah di Puskesmas, dan di Pulau Pramuka juga sudah ada
Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Seribu. Jadi sekarang ibu melahirkan itu di puskesmas atau di rumah sakit. Kalau puskesmas itu di Pulau Panggang di seberang, kalau rumah sakit di Pulau Pramuka. Tetapi ada juga ibu yang mau melahirkan itu biasanya saya nanti ngomong dengan bidan yang jaga, saya minta ini ditolong sama Ibu Sum dong, katanya gitu. Jadi nanti saya biasanya dihubungi oleh pihak puskesmas, oleh bidan puskesmas yang piket. Nah, nanti keluarganya jemput saya. Kalau misalnya malam dijemput dengan perahu motor, kalau misalnya siang saya juga nanti akan datang dengan kapal kecil, kapal ojek namanya, gitu. Jadi sampai saat ini kadang-kadang juga di rumah saya masih melayani. Jadi kalau ada yang datang ya saya layani, kalau nggak ada yang datang ya saya dengan kesibukan lain gitu. Tapi ya masih ada yang datang misalnya cuma mau KB, terus ibu hamil. Biasanya ibu hamil yang sudah ke dokter SPOG, dia periksa ke rumah sakit, misalnya dokternya ngomong gini kan, kadang-kadang pasien takut ya kalau dikasih tahu gitu. Biasanya nanti datang ke rumah saya sorenya, nanya apa benar nih Bu, saya ini katanya begini-begini kata dokter gitu. Dan nanti saya berikan motivasi supaya pasien itu tidak merasa takut. Nah biasanya kan pasien kalau dikasih tahu dokter, oh kamu nih ibu ini nggak bisa nanti lahir di sini di Pulau Seribu, nanti melahirkannya harus dibawa ke Jakarta. Jadi mereka itu udah merasa takut duluan gitu. Jadi bayangan mereka, wah nanti saya diapain ya di Jakarta ya, jangan-jangan saya dioperasi di apa gitu. Jadi biasanya mereka nanti ke rumah saya cuma sekedar nanya-nanya, konsultasi begitu. Jadi kapanpun saya tetap melayani masyarakat yang membutuhkan. Jam berapa, kadang-kadang tengah malam juga kalau diketok saya layani begitu. Yang penting saya sehat, itu aja nomor satu, yang penting saya sehat. Jadi kapanpun, dan masalah dibayar ataupun tidak dibayar, saya tetap membantu masyarakat sesuai dengan profesi. Luar biasa perjalanannya ya Julito, walaupun sudah pensiun tapi masih mau melayani masyarakat ya. Baik. Oke, Bu Sum, ini satu pertanyaan lagi. Apa yang kemudian Ibu harapkan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayi di Indonesia? Ya, yang saya harapkan kepada para generasi penerus, khususnya adik-adik bidan, supaya melayani masyarakat untuk meningkatkan kesehatan mereka, khususnya kalau bidan itu memang kan khusus untuk ibu dan anak gitu. Jadi kita jangan mikirin, memang kalau kita memikirkan materi ya, bayaran gitu, saya mungkin udah 50 tahun kan sampai saat ini ya jadi bidan, mungkin saya udah kaya ya, tapi enggak, saya tidak memikirkan itu, yang penting saya bisa bantu mereka. Apalagi di Kepulauan Seribu itu kan masyarakatnya 95% nelayan. Jadi pencaharian mereka, penghasilan mereka kan tidak menentu. Zaman dulu aja kalau mereka melahirkan kadang-kadang mereka nggak bisa bayar, kadang-kadang saya cuma dikasih ikan. Jadi mereka dapat ikan, saya dikasih ikan, gitu aja Mbak. Itu dari zaman tahun 71, dari tahun 71 saya. Oke. Baik, luar biasa Ibu Sum. Terima kasih banyak, kami ucapkan sekali lagi selamat dan sehat selalu Bu Sum, dan tetap melayani masyarakat. Oke, baik pemirsa, selanjutnya pemenang Inspiring Women Award 2022 kategori Corporate Leader, Ibu Nur Hayati Subaka, yang juga founder PT Paragon Technology and Innovation. Baik, kami ingin menyapa terlebih dahulu mungkin ya Julita, ingin menyapa mungkin? Iya, Ibu Nur Hayati, selamat sore. Selamat sore. Oke, sudah bersama. Iya, Ibu Nur Hayati, ini Anda sudah memimpin perusahaan lebih dari ribuan karyawan ya selama ini. Bagaimana visi Anda untuk mendukung kesetaraan gender di Paragon? Di Paragon ya. Di Paragon alhamdulillah sih 80% yang bergabung di Paragon ini adalah perempuan. Dan kami tidak membatasi, jadi saya juga tidak ada perbedaan walaupun perempuan diistimewakan, enggak, sama.
kita sama. Kemudian alhamdulillah sih perempuan banyak yang sangat berprestasi di sini ya. Jadi kemudian kami juga mengakomodasi kebutuhannya perempuan. Jadi kami ada mes single, ada mes couple ya. Kemudian ada ada daycare. Jadi seperti itu untuk para, kemudian bagaimana perusahaan ini kita buat family friendly kayak gitu. Luar biasa Ibu, apa kemudian pesan Ibu untuk perempuan-perempuan Indonesia yang ingin mungkin atau sedang membangun bisnis sendiri? Ya, jadi saya untuk para perempuan, sebetulnya perempuan itu luar biasa ya. Perempuan itu multitasking. Saya juga 37 tahun yang lalu juga UMKM punya 2 orang karyawan. Itu rumah tangga ya. Alhamdulillah sekarang karyawan kami 12.000. Ini menunjukkan perempuan ternyata bisa. Gitu. Perempuan punya banyak kelebihan dan perempuan itu memimpin dengan hati ya. Jadi kalau dalam perjalanan kami, pemimpin itu mengolah hati, mengolah pikiran, baru mengolah tangan. Alhamdulillah dengan 5 value yang kami terapkan itu dengan ketuhanan, kita selalu optimis ya. Kesulitan selalu ada kemudahan, kemudian kepedulian ya. Kepedulian itu bagaimana kita kolaborasi, kerendahan hati, kita jangan sombong. Yang keempat ketangguhan, ya disiplin tangguh, ya kemudian inovasi. Misalnya dengan 5 nilai itu, semua perempuan bisa sukses. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Nur Hayati, tadi sempat mengatakan memimpin dengan hati, kita membawa acara dengan hati juga. Betul, ya saudari. Patricia, dan ini sudah hadir bersama kita. Terima kasih Bu Nur Hayati sebelumnya. Nah ini sudah hadir bersama kita ada Ibu Siti Mazuma, Direktur LBH Apik yang mewakili lembaganya sebagai penerima penghargaan Inspiring Women 2022 untuk kategori anti kekerasan terhadap perempuan, pemirsa. Ya, Ibu Siti, selamat sore. Selamat sore. Oke, nah ini LBH Apik kan sudah sejak tahun 1995 ya memberikan pelayanan dan bantuan hukum terhadap perempuan dalam kurun waktu 27 tahun ini ya. Seperti apa perkembangan akses perempuan terhadap pelayanan hukum? Apakah Anda melihat ada perbaikan sejauh ini? Oke, terima kasih atas penghargaan yang disampaikan atau yang diberikan kepada LBH Apik Jakarta ini sebagai wujud apresiasi terhadap kerja-kerja yang selama 27 tahun kita lakukan dalam memberikan bantuan hukum kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Kalau ditanya soal perbaikan sistem hukum, sebenarnya persoalan yang dulu itu terus terjadi sampai dengan saat ini gitu. Jadi persoalannya sama, akses keadilan buat perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan itu terus menerima atau mempunyai tantangan dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun gitu ya, dengan khas banget gitu ya. Baik dari sisi struktur, kultur, dari sisi aparat penegak hukum, terus kemudian juga dari sisi aturan hukum, walaupun kita sudah punya banyak sekali aturan hukum yang baik gitu ya, tapi dalam implementasi tentu saja masih banyak perempuan-perempuan korban dan juga anak-anak yang menjadi korban kekerasan itu mengalami hambatan, sehingga tidak jarang akses layanan bantuan hukum atau akses keadilan yang ingin didapatkan oleh korban kekerasan atau korban-korban kekerasan berbasis gender masih sering mengalami hambatan, rintangan dari tingkat proses pengaduan, terus kemudian pengaduan ke kantor polisi sampai kemudian ingin sampai tahap sidang di pengadilan gitu. Stigma dari masyarakat juga tidak jarang sekali terjadi, makanya kita senang sekali ada acara Inspiring Women seperti ini. Salah satu kategorinya adalah untuk bidang kekerasan terhadap perempuan, supaya masyarakat itu semakin aware gitu ya, semakin peduli bahwa memberikan dukungan terhadap korban-korban kekerasan berbasis gender, memberikan dukungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan ini menjadi sesuatu yang sangat penting, karena dengan dukungan dari masyarakat proses pemulihan atau kemudian proses mendapatkan keadilan itu menjadi lebih gampang untuk didapatkan oleh korban-korban. Oke, Bu Siti, artinya apa harapan Anda untuk gerakan anti kekerasan terhadap perempuan di Indonesia?
Harapan saya sih semoga ini menjadi gerakan kolektif, gerakan masyarakat Indonesia, semua lini, semua unsur gitu ya, karena siapapun bisa menjadi korban kekerasan. Dengan kita mendukung satu sama lain, dengan menjadi garda terdepan yang memberikan dukungan kepada korban-korban kekerasan, ini akan menjadi kekuatan kolektif yang luar biasa. Jangan pernah memberikan ruang apapun bentuknya kepada pelaku-pelaku kekerasan berbasis gender dimanapun berada. Mengamini ya, Julita, terkait dengan apa yang diharapkan oleh Ibu Siti. Terima kasih Ibu Siti Mazuma, dan sekali lagi kami ucapkan selamat untuk Anda yang menerima penghargaan kali ini. Dan berikutnya sudah bergabung juga bersama dengan kami ada Ibu Nani Zulminarni, founder Organisasi Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga atau PEKA, yang merupakan penerima penghargaan Inspiring Women 2022 untuk kategori UMKM dan pemberdayaan ekonomi. Kita ingin sapa terlebih dahulu. Selamat sore Ibu Nani, apa kabar? Selamat sore, kabar baik. Saya nobar nih, lihat tuh di belakang. Selamat sore semuanya. Oke. Pertama kami ingin ucapkan selamat Ibu Nani atas penghargaan yang sudah didapatkan terkait dengan Inspiring Women ini. Mungkin bisa diceritakan sedikit Bu, secara singkat apa sih yang dulu menginspirasi Anda untuk mendirikan PEKA ini Bu? Ya, yang menginspirasi tentunya kondisi perempuan ya yang terpaksa harus menjadi kepala keluarga, dan mereka adalah tulang punggung keluarga, mencari nafkah dengan usaha yang sangat terbatas dan super kecil gitu ya, dengan akses terbatas. Nah, tapi mereka punya daya juang, punya kekuatan yang luar biasa dan menjadi tujuan keluarganya juga sebenarnya tujuan negara, karena tidak kurang dari 13 juta keluarga Indonesia ini dikenal. Dan sayangnya mereka lah kelompok miskin di Indonesia. Baik, Ibu, nah ini dengan penghargaan yang diterima pada hari ini, apa harapan Anda bagi para perempuan yang menjadi kepala keluarga di Indonesia? Harapannya terus perempuan-perempuan kepala keluarga tetap tangguh, tetap tegar, karena masa depan keluarga khususnya anak-anak ada di tangan mereka, ada di tangan kita sebagai perempuan kepala keluarga, dan juga terus untuk memperkuat organisasi gerakan ini agar bisa mempengaruhi sistem baik itu kebijakan maupun sistem nilai yang lebih menghormati, menghargai perempuan sebagai kepala keluarga. Baik, terima kasih Ibu Nani dan juga teman-teman yang sudah nonton Inspiring Women di Berita Satu. Selamat sore, seru banget rame-rame. Nah ini bersama kita pemirsa, selanjutnya sudah hadir juga pemenang penghargaan Inspiring Women 2022 kategori teknologi, yaitu Ibu Premana Wardayanti Premadi, Direktur Bosha Observatory. Ya Ibu Premana, selamat sore. Halo. Oke, nah kita masih belum bisa mendengarkan suara Ibu Premana nih. Bisa di-unmute terlebih dahulu Bu Premana. Oke. Nah mungkin audionya bisa nyalain nih Bu, kita belum bisa dengar suara Ibu. Oke, boleh. Halo, selamat sore. Nah nampaknya ini kita belum bisa mendengarkan ya suara Masih Ibu ada Premana gangguan ya. audio ya dengan Bu Premana. Oke. Oke, kita masih tunggu ya bagaimana nanti kita bisa bergabung lagi dengan Ibu Premana ya. Setelah tadi kita lihat banyak sekali yang bergabung sebenarnya dengan kita sore hari ini. Sudah bisa kita coba lagi mungkin atau baik kita mungkin akan coba nanti ya. akan coba lagi di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, usai jeda Berita Satu Inspiring Women 2022 masih akan kembali dengan penerima penghargaan di kategori-kategori lainnya. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Berita 1 Inspiring Women 2022. Masih ada beberapa kategori penghargaan yang akan kami umumkan di segmen ini. Ya, betul sekali Patricia. Berikutnya kami akan mengumumkan pemenang Inspiring Women 2022 versi pilihan redaksi berita1.com dan pemenang Inspiring Women 2022 kategori People Choice pilihan redaksi berita1.com diberikan kepada FM Venusiana, Consumer Service Director PT Telkom Indonesia. Venusiana R merupakan satu-satunya perempuan dalam jajaran direksi PT Telkom Indonesia saat ini. Dengan posisi sebagai Consumer Service Director PT Telkom Indonesia, tak banyak perempuan yang punya nyali memasuki dunia kerja telekomunikasi. Dalam pandangan Venusiana, yang membedakan antara kepemimpinan perempuan dan kepemimpinan laki-laki, pemimpin perempuan lebih bisa memahami betapa pentingnya keseimbangan dalam mengerjakan pekerjaan dan mengurusi kehidupan pribadi. Sudah banyak perolehan penghargaan yang sudah diterima. Sebagai perempuan, Venusiana memiliki perhatian besar terhadap kondisi dan pemberdayaan serta upaya memajukan perempuan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mewakili manajemen Telkom Indonesia, saya mengucapkan terima kasih kepada Dewan Direksi Berita 1 atas penghargaan Inspiring Women 2022 yang diberikan. Saat ini, perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin dan berkarya. Kehadiran pemimpin perempuan tentunya akan menjadi role model bagi perempuan lainnya agar terus termotivasi untuk berprestasi dan berkreativitas tanpa batas. Di Telkom Group, kami membuka kesempatan bagi perempuan untuk terus bertumbuh dan membuktikan potensi bahwa perempuan bisa berkontribusi secara maksimal dengan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan saling menghargai akan mencegah adanya diskriminasi, kekerasan, dan pelecehan terhadap perempuan yang tentunya sejalan dengan core value BUMN, akhlak. Di samping itu, Telkom Group berkomitmen untuk terus mendukung kemajuan perempuan Indonesia melalui berbagai program Women Leadership dan Women Empowerment. Program Women Leadership dilakukan dengan membangun leadership capability dan exposure experience untuk talenta-talenta perempuan. Program Women Empowerment dilakukan melalui Empowering Society dengan mengusung konsep connectivity, creativity, dan charity dengan pemanfaatan teknologi digital. Melalui program tersebut, diharapkan dapat mendukung produktivitas masyarakat, terutama perempuan, dalam berbagai profesi untuk selalu berkreasi demi kemajuan bangsa. Perempuan Indonesia tetap semangat, berkreasi, dan berkontribusi terbaik untuk Indonesia yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, selain Inspiring Women Award kategori pilihan redaksi Berita 1, ada juga kategori People Choice nih ya, Patricia, pilihan pembaca berita1.com. Ya, dan penghargaan Inspiring Women Award 2022 People Choice di pilihan pembaca berita1.com jatuh kepada kembali Lembaga Aisyah. Kami ucapkan selamat kepada Lembaga Aisyah yang juga sebelumnya menerima penghargaan kategori pendidikan. Ya, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Lembaga Aisyah sebagai penerima penghargaan People Choice pilihan pembaca berita1.com. Dan kami persilakan Sekretaris Pimpinan Pusat Aisyah, Dr. Tri Hastuti Nur Rohimah MSI untuk menyampaikan sepatah dua patah katanya. Silakan Ibu. Ya,
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh kesyukuran, saya mewakili seluruh kader-kader perserikatan di Aisyah dari 458 kabupaten, dari 34 provinsi di Indonesia, dan pimpinan cabang istimewa Aisyah di seluruh dunia. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penghargaan yang diberikan kepada Aisyah. Bertepatan dengan ulang tahun Aisyah yang ke-105 yang bertema Perempuan Pengusung Peradaban Utama. Tentu sejak kelahiran Aisyah meyakini bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kesetaraan untuk mendapatkan akses pendidikan. Perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama, bahwa perempuan dan laki-laki tidak dibedakan, hanya dibedakan karena tingkat ketakwaannya. Perempuan diberikan kesempatan untuk menjadi khalifah fil ardh, menjadi pemakmur di bumi. Itulah yang menjadi keyakinan bagi Aisyah bahwa pendidikan menjadi salah satu kunci untuk membangun peradaban yang lebih baik bagi dunia ini. Sekali lagi, saya atas nama pimpinan Pusat Aisyah mengucapkan terima kasih kepada Berita 1 yang memberikan penghargaan kepada Aisyah. Terima kasih, semoga terus menjadi motivasi Aisyah untuk berkhidmat dalam bidang pendidikan dan juga bidang-bidang yang lain dalam meningkatkan kesejahteraan, kemajuan, dan meningkatkan martabat perempuan dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, sekali lagi kami ucapkan selamat. Dan pemirsa, kita masih memiliki satu lagi ya kategori penghargaan, yaitu Lifetime Inspiration. Dan Berita 1 Inspiring Women 2022 kategori Lifetime Inspiration diberikan kepada Eni Handayani, Marketing Director PT KSK Insurance Indonesia. Eni Handayani saat ini menjabat sebagai Marketing Director di PT KSK Insurance Indonesia. Sebagai profesional yang sudah 15 tahun lebih berkecimpung di industri asuransi. Perhatian terbesarnya adalah terhadap pemberdayaan perempuan. Bisa dilihat dari KSK Peduli Ibu Tunggal. Program KSK Peduli Ibu Tunggal ini diluncurkan berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2016 lalu, bahwa ada 7 juta perempuan menjadi kepala keluarga. Diharapkan program ini mampu memberdayakan ibu tunggal untuk menjadi ibu tunggal yang mandiri. Selamat kepada Ibu Eni Handayani, Marketing Director PT KSK Insurance Indonesia. Nah, kami persilakan Ibu Eni untuk menyampaikan sambutannya. Silakan Ibu. Ya, terima kasih kepada Berita 1 Media Holding dan para juri yang terhormat yang telah memberikan penghargaan sebagai Lifetime Inspiration yang sangat luar biasa ini. Terima kasih kepada kedua orang tua, kepada anak saya, kepada keluarga lainnya, dan juga teman-teman yang selalu memberikan dukungan dalam segala situasi. Dan terima kasih juga kepada Exco, Datuk Syarifuddin bin Abdul Wahab, Bapak Soharjo Lumban Raja, dan juga keluarga besar KSK lainnya yang selalu memberikan dukungan kepada saya. Penghargaan ini adalah pencapaian yang luar biasa dalam hidup saya. Semoga penghargaan ini dapat memicu saya untuk selalu dapat berkontribusi hal yang positif dalam masyarakat dan dapat menginspirasi wanita, terutama untuk para ibu tunggal yang berjuang tanpa kenal lelah demi keluarganya. Penghargaan ini untuk kita semua para wanita hebat Indonesia. Jangan patah semangat, selalu fokus dan yakin bahwa hasil akan selalu berbanding lurus dengan usaha. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Eni. Sekali lagi kami ucapkan selamat dan tetap menginspirasi Ibu. Dan pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Berita 1 Inspiring Women 2022.
Dipersembahkan oleh Energi, Selalu ada dimanapun itu, membawa yang baik menjadi hebat. karena tidak ada lagi batas. Kemanapun lintasan masa membawa, hingga ke masa depan. Sejauh mana kamu bisa bermimpi? Jawabannya, sejauh yang hati kamu inginkan. Dengan energi yang menggerakkan kamu Dan kamu. Pertamina, energizing you. dipersembahkan oleh Ya Patricia, sejak tadi kita sudah mengumumkan semua penerima penghargaan Berita 1 Inspiring Women 2022. Selamat sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh perempuan inspiratif Indonesia. Iya, dan pasti kita akan kembali berbincang ya dengan para penerima penghargaan. Kali ini dengan para pemenang kategori People Choice, pilihan redaksi berita1.com dan juga People's Choice pilihan pembaca Berita 1. Dan juga penerima penghargaan kategori Life Inspiration. Dan kita akan sapa lagi pemenang penghargaan Inspiring Women 2022 untuk kategori teknologi, karena tadi kita sempat ada gangguan audio ya dengan Ibu Pramana Wardayanti, Direktur Bosha Observatory. Selamat malam Bu Pramana. Selamat malam, sehat semua. Sudah tersambung ya kali ini. Oke, Bu, mendapatkan penghargaan ini, bagaimana Anda melihat perkembangan keterlibatan perempuan khususnya dalam bidang sains dan juga teknologi? Baik, terima kasih banyak untuk kesempatan dan tentunya terima kasih banyak untuk penghargaan ini, luar biasa ini. Seperti yang tadi saya sampaikan, gak untuk saya sendiri, untuk semua teman-teman yang berkecimpung di sektor yang sama, di sains, teknologi, dan engineering, arts, mathematics, dan juga yang merupakan integrasi dari itu. Sebetulnya di Indonesia pendidikan ini nggak terdiskriminasi untuk perempuan ya, tetapi sepertinya masih ada hambatan untuk melanjutkan ke dunia profesi. Jadi berkarya itu masih tentunya ada hal-hal yang menyangkut bagaimana pembagian kerja di keluarga dan sebagainya. Jadi harapannya adalah bagaimana perempuan Indonesia itu disiapkan untuk berkarya, untuk berprofesi, mudah-mudahan dapat didorong juga. Karena ada banyak kesempatan untuk menjadikan perempuan mengambil posisi yang strategis, penentu, tapi juga tadi ada banyak sekali kita dengar. Ini kesempatan belajar untuk saya sore ini, terima kasih. Jadi sebagai ibu kita adalah
perempuan yang alami menjadi guru pertama untuk anak-anak begitu ya. Jadi kalau ibu-ibu ini juga punya pendidikan, punya kemampuan berpikir rasional yang tinggi, tapi juga berhati nurani yang halus, anak-anaknya juga akan begitu. Jadi saya hanya ingin sampaikan saja bahwa ibu saya adalah yang mengajarkan saya berhitung praktis. Beliau kalau berhitung cepat sekali. Nah, saya belajar dari ibu hal-hal seperti itu. Jadi saya pikir ada banyak sekali peran perempuan yang mesti didorong. Terima kasih banyak. Baik, nah itu ya, perempuan adalah guru pertama bagi anak-anaknya. Nah ini terakhir, Ibu, apa pesan bagi perempuan di seluruh Indonesia ini yang sedang merintis jalan di bidang sains dan teknologi? Saya pikir tidak ada profesi serius yang tanpa tantangan ya. Tapi justru dengan itu kita menjadi lebih paham apa yang harus kita selesaikan, kita menjadi lebih skillful, kita tahu bagaimana bekerja sama. Jadi jangan takut pada tantangan, sebab tantangan kalau kita kendalikan dengan baik itu sebetulnya menguatkan kita. Jadi semangat. Terima kasih banyak. Baik, semangat. Ibu Premana, terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat sore, selamat sekali lagi. Baik, dan terakhir ya Patricia, kita menyambut kehadiran Ibu Eni Handayani, penerima penghargaan Berita 1 Inspiring Women 2022 kategori Life Inspiration. Ya, selamat malam Ibu Eni. Selamat malam. Oke, nah mungkin tadi sudah ada kata sambutan ya, tapi mungkin bisa dijelaskan kembali nih, apa sih seberapa besar arti penghargaan ini bagi Anda, Ibu Eni? Ya, penghargaan ini merupakan anugerah yang luar biasa dalam hidup saya. Sama sekali nggak menyangka, dan ini seperti berkah yang tidak dapat saya describe dengan kata-kata. Tapi ini saya bersyukur sekali mendapatkan penghargaan ini dan merasa bangga dan sangat terhormat sekali. Oke, kita juga ikut berbangga ya melihat Ibu Eni yang juga bangga mendapatkan penghargaan malam hari ini. Oke Ibu, artinya harapan Anda Bu bagi pemberdayaan perempuan di Indonesia khususnya di bidang asuransi ini seperti apa Bu? Ya, harapannya adalah semoga, terutama sebenarnya fokusnya kami adalah di pemberdayaan untuk ibu tunggal ya, Bu ya, karena kan kami punya program ibu tunggal. Dan harapannya semoga para ibu-ibu atau wanita di luar sana itu selalu mempunyai semangat yang luar biasa, selalu berjuang, tidak patah semangat dalam menghadapi segala persoalan, tetap fokus dan tetap maju, tetap selalu berpikiran positif agar dapat mencapai apa yang diinginkan, apa yang cita-citakan demi keluarganya terutama. Oke, kita belajar banyak ya malam ini ya Julita. Betul dari sekali. Merasa terinspirasi, kemudian juga tadi pesan dari Bu Eni adalah kita harus tetap fokus, sama seperti kita yang berdiri 2 jam di sini harus tetap fokus ya. Demi perempuan-perempuan yang menginspirasi Indonesia loh. Oke, ini mungkin satu lagi pertanyaan untuk Ibu Eni, Bu. Kalau dibandingkan dengan negara lain, Bu Eni, bagaimana Anda melihat literasi perempuan Indonesia di jasa asuransi atau industri asuransi ini? Oke, di negara lain kalau dibandingkan dengan Indonesia ya Bu ya, kita masih belum terlalu fokus ke arah sana ya, makanya kami mempunyai program literasi untuk para wanita Indonesia, terutama untuk para ibu tunggal, supaya mereka mempunyai rasa untuk dapat membangkitkan rasa percaya diri mereka ya Bu ya. Ini sebagai bagian dari tanggung jawab kami. Jadi tujuannya setelah kami mengadakan program ini juga dapat menginspirasi rekan-rekan dari perusahaan lain untuk dapat melakukan yang sama, supaya tujuan pemberdayaan terhadap wanita ini bisa lebih dapat tersampaikan dengan baik. Oke, baik Ibu Eni, terima kasih banyak dan sekali lagi kami ucapkan selamat terus menginspirasi Bu. Baik. Nah itu dia ya seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini, Berita 1 Inspiring Women 2022. Kami mengucapkan terima kasih kepada PT Telkom Indonesia, PT Pertamina Persero, First Media, dan Halo Ibu, kemudian ada Her World Indonesia, Cosmopolitan FM, Womenpedia.co, dan V Radio. Dan kami juga mengucapkan terima kasih
kepada www.vimela.com, Well Shared, womenindonesia.co.id, USS Fit, PT KSK Insurance Indonesia, The Palace, Tinkerlust, pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta, dan BNI. Ya, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Julita Tlambanua. Dan saya Patricia Mapalie mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Berita 1 Inspiring Women tahun depan. Kami ucapkan selamat malam dan kita simak penampilan salah satu perempuan inspiratif Indonesia, Dira. Dipersembahkan oleh